I'm a motherfucker gentleman. Ini 6.7 Global Radio Bandung, Think Big for Big Things Solutions. PSY, Gentleman ya. Dan tadi dengar sih ya, gue juga baru tahu dari Yuan dan Dani gitu. Ternyata ada cerita di balik PSY ini ya. Oh betul. Ya. Ada hubungannya juga dengan mereka warga negara Italia. Italia. Ini ceritanya tadi seperti apa, Yuan? Dani lebih. Dani lebih paham ya. Saya tahu gitu ya. Mungkin sebagian orang Itali gitu ya, nggak semuanya ya. Sebagian masih berpandangan buruk terhadap sebagian orang Korea gitu. Karena faktor sejarah dari sepak bola. Pada tahun 2002 itu Italia dikalahkan oleh Korea Selatan di per-8 final gitu. Dan itu golnya di injury time sehingga Italia nggak lolos ke babak perempat final. Nah, dari tragedi itu sebagian orang Italia berpandangan buruk atau tidak suka terhadap orang-orang Korea gitu. Jadi sebagian orang Italia tidak suka sama orang Korea Selatan. Orang Korea atau orang Korea Selatan? Korea Selatan. Korea Selatan ya. Korea Selatan. Berarti Indonesia nggak selamanya rasis ya? Oh enggak. Benar ya. Teman-teman kita di Italia sana juga ternyata masih cukup rasis gitu ya. Walaupun mereka berpandangan modern, cuman tetap dari segi kultur budaya. Kadang sebenarnya mereka masih banyak yang rasis, fasis seperti itu. Terus kira-kira kalau misalnya pemain Lazio rasis gak ya menurut kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah rasis. Tidak ya. Tidak ya. Kalau dari Lazio sendiri ya nggak ada sih masalah-masalah rasis fasis seperti itu saat ini nggak ada ya. Artinya welcome lah semuanya. Hukuman dari FIFA juga besar kan kalau misalkan ada kasus rasis, ada kasus Oke. Masih benar-benar ya karena berada di bawah naungan FIFA ya. Betul. Nah kalau misalnya pengen tanya nih sebenarnya ya di Lazio, kalau misalnya boleh tahu Yuan lu sejak kapan suka Lazio? Gua suka Lazio itu sejak kapan ya? Kelas 1 SMP kalau nggak salah. Kelas 1 SMP ya. Justru di saat rival sekotanya Lazio itu Scudetto. Wih. Ketika teman-teman lagi suka rival sekota, justru gua suka yang ini tim satu kota tapi kok malah pada sedih gitu kan. Iya. Disitulah uniknya gue suka Lazio. Mencoba untuk non mainstream ya. Mainstream. Iya ya, pindah beralih gitu ke hal yang lain. Dari SMP itu berarti tahun kapan ya? Tahun 2000 sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Atau ada klub lain nggak sebenarnya yang lu juga suka selain Lazio? Tetap aja kalau di hati ya tetap aja ada Persib gitu kan. Iya. Itu mah udah nggak bisa di ini lagi ya. Iya benar. Tapi ngomong sebagai orang Bandung. Yes ya. Tapi kalau bisa ngomong Lazio ini sebenarnya pemain favorit lu siapa sih, Yuan? Pemain favorit gua justru pemain yang banyak dicerca oleh Lazio yang lainnya. Wih, gua tahu pasti Gaston katanya. Bukan ya? Siapa? Gue kalau untuk saat ini suka banget sama Zarate. Ya, jujur ya. Teman-temannya lain pasti nanti habis ini pasti wah Iwan gitu kan. Tapi emang gue mau jujur aja, gue mau suka banget sama Zarate. Tiba-tiba bengal seperti dia itu gimana ya? Ya gue banget gitu. Jadi lu tuh orangnya bengal ya. Terus mewakili. Sip, kalau misalnya Dani sendiri siapa yang lu suka dan alasannya kenapa? Kalau gue sendiri suka Lazio dari kelas 5 SD tepatnya tahun 99. Pemain yang gue suka itu sampai sekarang walaupun udah nggak bermain buat Lazio lagi itu Alessandro Nesta Il Capitano. Gue juga sama dan tadi katanya Zarate. Untuk saat ini. Yang dulu banyak. Dan Klose itu. Iya. Kenapa lo suka sama dia? Mungkin dari salah satu pemain yang berwibawa menjadi panutan buat pemain-pemain lain, terutama pemain-pemain muda seperti Nesta dan Klose itu sangat berpengaruh buat tim gitu. Kerendahan hatinya, kerendahan hatinya ya. Itu bisa dibilang pemain legendaris nggak sih? Tapi tadi siapa? Alessandro ya? Alessandro Nesta. Itu bisa dibilang pemain legendaris nggak Persilo? Itu legend Lazio gitu. Jadi salah satu mantan Il Capitano kita, kapten kita yang memberikan beberapa gelar juara kepada Lazio. Wih, dari Primavera malah. Kayaknya semakin seru ini ya Bung ya. Bung Iwan dan Bung Dani ya.
Jadi ngomong-ngomong masalah legenda gitu ya. Selain Alessandro, versi kalian berdua ini ada nggak sih calon legenda seperti dia, seperti beliau gitu? Seperti beliau dari Alessandro Nesta ya. Yes. Ada nggak yang mungkin ancang-ancang nih? Kayaknya pemain yang satu ini bakal jadi the next Alessandro gitu. The next Alessandro. Kalau dari gue sendiri sih dari Primavera Lazio sendiri gitu. Paling gue dukungnya itu Rossi itu pemain muda Lazio yang sekarang sedang bermain di tim senior. Oke. Diberi kesempatan untuk bermain di tim senior. Paling itu sih menurut gue yang berpotensi untuk melanjutkan Il Capitano. Karena cara permainannya karena permainannya permainan yang sangat atraktif, bagus banget di Primavera, serta ya paling menonjol sih setahu gue mah. Oke. Paling menonjol itu. Bahasanya pakai serta ya. Oke. Dan oleh sebab itu maka kita simpulkan, Iwan, siapa versi lu? Versi gua siapa? The next legend ya nanti untuk Lazio. Untuk gue sendiri, gue lebih mendukungnya ke kapten yang saat ini ya, Stefano Mauri. Wih, Stefano ya. Gue gimana ya ke Mauri, dia itu meskipun dia berkarir awalnya bukan di Lazio, tapi gue benar dia totalitasnya gue lihat, wah gila ya. Ketika kemarin pas yang gue inget tuh kemarin pas pengalungan medali ya. Pemberian medali. Kalau nggak salah ada ya, kita kan waktu setelah musim kemarin beli Luis Saha kan. Kebetulan dia kasihan lah ibaratnya. Termasuk pemain gagal gitu kan. Dia ketika main di Lazio diterpa cedera, jadi kemarin tuh Saha sebenarnya udah dia nggak ikut dalam rombongan nggak masuk cuma yang gue lihat si Mauri dia lebih rela manggil si Saha, medalinya dia dikasihin ke Saha daripada dia yang dapat medali gitu. Bener-bener ya sosok seorang kapten yang bener-bener mengayomi ininya. Kapten yang mengayomi. Iya, mengayomi. Udah kayak polisi aja. Kalian makin lama makin lucu loh ya. Emang dari dulu lucu loh. Emang dari lucu ya. Ibu gua juga bilang lucu gua. Ibu lu bilang lucu ya. Mungkin pacar lu bilangnya enak ya. Habis ini Globesters ya. Iwan, Dani dan juga Ben punya informasi seputar 5 tempat wisata yang paling berharga di dunia. Ya, kita cari tahu sesaat lagi. Globesters tetap di Weekend Club. Halo, kita dari komunitas Vespa Lexers Bandung. Mau komunitas kamu eksis kayak kita? Datang aja ke 897 Global Radio Bandung, Jalan Setiabudi 170 B1, atau mention ke @897 Global Radio. Think big for big things. Dengerin terus Weekend Club Community bareng kita, Vespa Lexers Bandung.
aku andalkan, bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan. Cinta apa adanya, aku pilih dia. Siapa yang pantas, yang bisa ku andalkan, bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan. Cinta apa adanya, aku pilih, aku pilih.
radio di rumah. Kalau begitu, ambil smartphone kamu, download aplikasi TuneIn sekarang juga. Jangan lupa masuk ke menu Local Radio dan langsung cari Global Radio Bandung. Mulai sekarang, kamu sudah bisa mendengarkan Global Radio Bandung. Tidak ada alasan dan kita akan menguasai dunia. Ketinggalan dengerin Om Tike di Morning Glory. Halo, lagi apa nih adik-adik? Om yang ganteng ini bakal ngasih tips kerja buat kamu semua. Karena Om Tike sudah punya segudang pengalaman. Nih, coba deh dengerin tipsnya yang satu ini. Hai, ketemu lagi sama Om Tike. Tapi kalau kita workaholic atau sibuk banget kerja di kantor, pasti lu juga bisa-bisa lelah. Mata itu jadi lemes, mata jadi lemes, salah Bu. Mata tuh jadi merah, badan jadi lemes. Sebenarnya apa sih tanda-tanda kalau kita terlalu keras bekerja? Yang pertama nih, lesu. Terlalu fokus kerja bisa memicu rasa lelah, dan kalau terus-terusan seperti ini, maka tubuh kita nih, Bu, sudah dapat dipastikan akan lelah. Terus yang kedua, selalu merasa depresi. Aduh, mati deh, Nek. Gak hanya tubuh yang merasa kelelahan jika terlalu banyak bekerja, tapi mental pun demikian. Kalau Global Listeners merasa selalu depresi, itu menandakan kamu kebanyakan kerja tuh. Hey, let's go, we have fun, going to holiday, alright? Tapi nggak punya duit juga ya Bu. Nah, yang ketiga, tak bergairah. Apalagi kalau Global Listeners mulai kehilangan gairah untuk mencapai target dari pekerjaan. Aduh, we need doping, we need doping. Seperti apa sih dopingnya? Dodol di piring jadi doping. Yang keempat nih, Global Listeners, performa kerja bisa menurun. Coba bandingkan performa kerja kamu yang sekarang dengan yang dulu tuh oke. Yang sekarang terjun bebas alias down. Yang kelima, malas masuk kantor. Apakah akhir-akhir ini Global Listeners selalu merasa malas untuk masuk kantor? Oh my goodness, sama Eke, Bo. Bisa jadi ini tanda-tandanya. Tanda-tandanya malas marah. Ingin bersemi sekali lagi. Siapa ya? Gue lupa. Yang keenam, sering marah. Mungkin lagi bukan, Bo. Tekanan pekerjaan yang terlalu banyak dan menumpuk tanpa sadar membuat kita menjadi lebih sensitif dan marah-marah dengan rekan kerja. Solusinya, cuti. Titik. Yang ketujuh, gak ada kehidupan sosial. Bagaimana dengan kehidupan sosial kamu jika kamu sampai saat ini gak ada waktu untuk bergaul dengan teman-teman di kantor? Waduh, datang langsung masuk ruangan, komputer, laptop, handphone. Waduh, diapain itu? Gak dijamin aja padahal dalam tidur. Nah, itu dia tips-tips kerja dari Om Tike. Masih mau dapetin tips kerja lainnya? Dengerin terus tips kerja bareng Om Tike hanya di Morning Glory dari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi sampai dengan jam 10. Hanya di 897 Global Radio Bandung. Think big for big things. Global Radio Bandung. Think big for big things. It's time for Weekend Club with Ben Robinson.
98.97 Global Radio Bandung, Think Big for Big Things Global Business. Sekarang kita udah masuk ke jam 3 untuk Global Radio Bandung di Jalan Setiabudi nomor 170B1 Bandung. Dan akhirnya kita kedatangan teman-teman lainnya ya. Dari Razial ya. Lazile Bandung. Lazile Bandung, ada Willy ya. Hai Willy, apa kabar? Iya. Oh, satu ya. Baik ya, sehat ya. Sehat-sehat. Iya, kelihatan kok badannya ya. Terus sampingnya ada Akun. Akun. Ya. Akun Oke, apa? Global Listeners nggak salah dengar, benar kok ya. Akun ya. Twitter. Akun Twitter. Bisa jadi. Dan terakhir ada Adit. Adit, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Emang tadi kejebak macet ya? Mungkin Aditnya kali yang maju ya. Abis ini dulu, abis ikut kegiatan dulu untuk Marijian kayak gitu. Futsal ya? Iya, futsal. Iya, pantas bau ya. Nggak mandi dulu kesini gimana? Aduh kalian, Mandi dulu. kenapa nggak mandi gitu ya? Tapi sesuai janji band tadi Global Listeners ya, kita punya 5 informasi, tepatnya 5 tempat wisata yang paling berhantu di dunia. Wow. Ya, walaupun sebenarnya di studio udah agak seram karena wajah-wajah kalian ya. Tapi biar komplit lagi, kita baca ini Global Listeners 5 tempat wisata yang paling berhantu di dunia. Ada yang pernah jalan-jalan ke Rumania? Rumania. Oh, Rumania pernah. Iya ya, rumahnya Nia, rumahnya siapa? Iya. Gak punya temen nama Nia, Kali itu selingkuhan lo, Bang. Selingkuhan ya. Nih. Oh, nih. Nah, jadi banyak sumber yang mengatakan Global Listeners kalau misalnya vampir itu berasal dari Rumania, ya, bukan dari Cina. Jadi adalah namanya Vlad Tepes, orang yang diduga sebagai dia yang haus darah di Rumania pada zaman dahulu. Kemudian ada seorang penulis nih asal Irlandia bernama Bram Stoker membuat tokoh Dracula yang terinspirasi dari kehidupan Vlad Tepes. Jadi mulai dari situlah legenda vampir dikenal kayak gitu, ya. juga. Tapi tadi keren loh ya, Iwan nih Global Listeners ternyata udah tahu tadi informasinya. Jangan lu adiknya dari Fatep ya. Bukan ya. Masih sejenisnya lah gitu. Sejenis vampir gitu. Masih seordo gitu ya. Satu spesies. Terus yang kedua kita punya kuel Mainak di Thailand. Ada yang pernah jalan-jalan ke Thailand? Ya, pernah. Baru niat ya. Keren Willy ya. Siap. Baru niat ya. Siap dulu aja. Jadi ada satu tempat horor di Thailand nih Global Listeners yang nggak boleh ketinggalan buat Global Listeners yang mau berkunjung ke Thailand, terutamanya buat kalian yang pencinta wisata horor. Namanya adalah kuil Mainak. Ya, jadi kuil ini terletak di kompleks Kuil Wat Mahabut. Seluruh Amerika dikunjungi para wisatawan yang datang untuk meminta berkah ke patung Mainak. Jadi nggak ketinggalan pula sesajen berupa karangan bunga, kosmetik gitu ya, mainan, juga termasuk popok dan botol susu sebagai seserahan kepada Mainak dan anaknya. Beranak pinak kali ya? Iya, semacam itu. Ini ada gambarnya sih Global Listeners, cuma Bertanya ke Mainak ya. jadi yang bisa bikin gambar itu kayak mungkin pernah ngeliat film Susana. Oh, tahu. Ya, yang film The Best Movie. The Best Movie Ever gitu ya. Movie ever. Pada zamannya. Pada zaman. Film terbaik waktu SD. Iya ya, ketahuan kita lahir tahun kapan ya. Muka-muka Kawan tua-tua ya. Muka jadul. Soalnya muka-muka anak sekarang kan Jula Perez gitu ya. Hantunya yang benar-benar hantu. Ya, terus berikutnya kita jalan-jalan ke Paris, Prancis nih Global Listeners ya. Jadi selain Thailand masih ada tempat mistis lainnya yang patut Global Listeners waspadain. Itu adalah Catacombs of Paris yang ada di Prancis. Jadi ini adalah kuburan massal di Prancis yang berada di bawah tanah gitu. Jadi letaknya underground. Iya gitu ya. Iya benar ya. Itu kubur bawah tanah. Ada bawah air. Tapi yang paling mengejutkan nih ya teman-teman, terdapat sekitar 6 juta jenazah ya. 6 juta. 6 juta, bayangin ya, yang tersimpan di dalam Catacombs of Paris. Dan gak heran kalau misalnya tempat ini perlu dikenal dengan nama L'Empire de la Mort atau Kerajaan Kematian. Kayak gini. Wah, serem ya. Namanya juga udah serem. Dia mau daftar di sana gimana? Kita tunggu ya sebagai pasien atau mungkin penghuni berikutnya ya. Berikutnya kita jalan-jalan setelah dari Prancis ke Inggris. Jadi namanya kota York ya. Selain Paris nih masih ada kota besar lainnya yang ternyata menyimpan sisi mistis Global Listeners adalah kota York ya di Inggris yang menjadi kota paling menakutkan. Jadi di balik arsitektur bangunan kuno banyak warga Inggris yang percaya kalau misalnya ada arwah yang bergentayangan setiap malam di sana. Oke, jadi nggak beda jauh ya, walaupun mereka modern, tapi mentalnya sama kayak mental orang-orang kita ya. Oh iya. Masih percaya dengan hantu ya? Juga. Kalian percaya nggak sih sebenarnya sama hantu? Percaya. Hah?
Mungkin bisa kasih percaya ya. Karena lu pawangnya ya. Kenapa? Saudara. Oh, saudara ya. Kalau saya percaya Saudara jauh. Percaya kenapa Iwan? Ya setiap kali lihat Dani tiap minggu. Kadang-kadang suka merinding juga ini bulu. Iya, benar ya. Terakhir nih kita datang setelah dari Inggris, kita berkunjung ke tanah air kita Indonesia. Ada yang Ada juga Indonesia. Justru Indonesia terkenal bermacam-macam aneka rasa hantu loh. Adit pura-pura nggak tahu ya. Padahal Indonesia itu gudangnya hantu. Ada namanya Alas Purwo. Ada yang pernah ke situ? Alas Roban. Tahunya Alas Roban. Gimana ya? Pernah dengar? Jadi Alas Purwo ini globusnya sebenarnya adalah kawasan wisata cantik yang ditumbuhi hamparan pegunungan hijau dan hutan, gua, dan juga ada pantai yang menggoda. Tapi ternyata di balik keindahannya ini tersimpan cerita mistis yang pasti membuat bulu kuduk merinding ya. Ingat ya, cuma bulu kuduk aja ya. Bulu kuduk aja. Jadi takut cuma bulu kuduk. Kalau bulu kumis gimana? Itu khusus buat Adit ya. Jadi konon katanya Globusers Alas Purwo ini dihuni oleh sebuah kerajaan jin. Ya teman-teman yang dari akun ya. Jadi ada banyak makhluk halus dan siluman katanya di tempat ini. Dan disarankan bagi Globusers yang pengen ke Alas Purwo untuk menjaga mulut dan untuk tidak berkata kotor, berpikir negatif, terus juga mentaati peraturan dari warga setempat dan jangan merusak alam. Karena menurut seorang dukun ya teman-teman, atau mungkin orang pintar di sana, Alas Purwo adalah pusat dari kerajaan makhluk halus di Banyuwangi sampai ke Situ Bondo. Wow, gitu. Keren ya. Jawa Timur tuh pusatnya di situ ya. Pusatnya gitu. Jadi kayak kerajaan hantu di Indonesia itu khususnya buat di daerah Banyuwangi ya di Alas Purwo. Gue curiga sih Dani bukan dari Pekanbaru tuh. Oh iya. Dari sana. Jadi dari sana ya. Astaga. Dan jujur aja Dan.
Robinson on Weekend Pop. Waktu berdetik, tak mungkin bisa ku hentikan. Namun jadi mauku, pahit pun itu ku tersenyum. Kamu tak tahu rasanya hatiku saat berhadapan kamu. Tik-tik-tik air mataku biar terjatuh dalam hati. Naungku tak penting lagi, biar ku buat bahagiamu. Kamu tak tahu rasanya hatiku saat berhadapan kamu. Kamu tak bisa bayangkan rasanya jadi diriku yang masih cinta. Kamu tak tahu hancurnya hatiku saat berhadapan kamu. Kamu tak bisa bayangkan rasanya jadi diriku yang masih cinta. Meeting Point and Cafe, Jalan Haripan nomor 30 Bandung. Menyediakan beef wagyu, tenderloin black Angus with choice of sauce, bulgogi beef sandwich, dory fish with wine salad, nasi goreng cikur, kuetiau kuah, tom yum, nasi rawon iga, dan di 60 Meeting Point and Cafe juga menyediakan breakfast fun 6 a.m. till 8 a.m. with free coffee or tea, free hot banana spicy for only 4 person, crazy price beer every day 9 p.m. up till 1 a.m. Jenis beer, buy 3, get 1 free. Dengan
fasilitas in focus and sound system, whiteboard untuk paket khusus event, dan 60 Meeting Point and Cafe juga mengadakan quiz on Facebook and Twitter once a week with free voucher Rp50.000. Untuk informasi lebih lanjut, telepon 022 423 0828. Follow us on our Twitter di @60_cafe or Facebook di 60 Meeting Point and Cafe. 60 Meeting Point and Cafe, Jalan Haripan nomor 30 Bandung. Koran Sindo Jabar dengan semangat baru kini semakin mendekatkan para bobotoh dengan tim kesayangannya. Koran Persib dari Sindo Jabar edisi khusus Persib. Dapatkan semua informasi lengkap mengenai tim kesayangan kita serta beragam kegiatan para bobotoh di Koran Persib. Koran Persib dari Sindo Jabar terbit setiap Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga. Saatnya bobotoh mendapatkan ulasan lebih dalam mengenai Persib, bukan sekedar ulasan biasa. Koran Persib dari Sindo Jabar memberikan analisa strategi pertandingan serta mengupas cerita sehari-hari para pemain kesayangan bobotoh di luar lapangan. Ayo, koleksi poster para pemain idola. Baca juga kegiatan komunitas para bobotoh dan pernak-pernik lainnya yang tak kalah seru. Menangkan aneka kuis dengan hadiah menarik dari Koran Persib Sindo Jabar. Ayo beli koran Sindo Jabar atau untuk berlangganan hubungi 02270488488. Koran Persib dari Sindo Jabar, sumber referensi bobotoh. Think big for big things. It's time for Weekend Club with Ben Robinson. Senyumanmu masih jelas terkenang, hadir selalu, seakan tak mau hilang dariku. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu, kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku, namun satu yang perlu kau tahu, api cintaku padamu tak pernah padam, tak pernah padam. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Oh, kini tak ada terdengar kabar dari dirimu, kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku, namun satu yang perlu kau tahu, api cintaku padamu tak pernah padam. Oh no, tak pernah padam. Api cintaku padamu, oh, oh, oh.
Seni Sandoro Globusers tak pernah padam ya, dan masih langsung dari Jalan Setiabudi nomor 170B1 Bandung, masih barengan Ben Robinson dan teman-teman dari Lazio Indonesia Regional Bandung. Ya, Forza Lazio ya. bola remai. Iya, itu bahasa apa lagi? Itali. Slogan kita ya. Non mulare mai. Bola remai. Artinya tuh jangan menyerah. Jangan menyerah Iya. ya. Demasif dong. Justru The Massive terinspirasi dari slogan kita itu. Iya gitu for real? Iya betul. Oke. Non mulai remai, pantang menyerah. Apa kata siapa dah? Kata vokalisnya. Oh berarti juga Demasif termasuk Laziale? Oh enggak juga sih. Belum ditanya sih. Hanya soal terinspirasi. itu. Terinspirasi. Ya? Boleh. Ngomong masalah terinspirasi, pasti ketika teman yang baru datang tadi gitu ya, terinspirasi sama pemain bola favoritnya. Ya Globusers juga pasti pengen tahu. Kira-kira menurut seorang Willy, seorang Akun dan seorang Adit, pemain favorit dari Lazio itu siapa? Mungkin bisa ke Adit dulu kali pertama. Kalau gue sih Claudio Lopez ya. Claudio Lopez. Claudio ya. Lopez. Iya. Dan kalau yang buat Cikarang Sari itu Emiliano Alvaro. Udah pemain Lazio. Iya. Mantap aja dipinjemin ke awas. Lu kenapa suka sama mereka? Kalau ini ya pertama kalau Claudio Lopez disit ya. Gesit ya? Ya terus penempatan bolanya juga bagus. Oke. Mungkin finishingnya aja yang kurang, cuman gak masalah buat gue kalau gue seneng gitu kan. Ya benar ya. Kalau Alvaro juga lihatnya di ini ke Claudio Lopez juga, balik ke Claudio Lopez dah. Awalnya sih gue yakin kalau dia bakal kayak lah kayak ini Claudio Lopez yang baru di Lazio. Cuman sayang keputusan presiden harus meminjamkan dia ke klub apa Dubai. Jadi ya, Jangan sedih Adit ya. hapus air matanya udah. Hapus air Nah, mata. kalau pacar lu ke Dubai baru sedih. Pasti beda sama Akun ya. Lu brother siapa nih pemain favorit Lazio-nya? kita kalau saya ke Ledesma ya. Oke, Ledesma. Iya. Oke, ada apa dengan dia? Ya penyeimbang tim aja gitu. Oh, penyimbang ya. Sesuai dengan posisinya. Kalau di Persib ibarat Haryono lah gitu. Oke. Atau karena lu udah kehabisan nama gitu ya? Bisa jadi. Kalau lu kehabisan nama, apa kabar dengan Willy ya? Willy siapa ini? Kalau gue sih dari dulu sukanya Christian Bobo Fieri ya. Christian Bobo Fieri. Fieri ya. Kenapa lu suka sama Christian? Kalau Fieri itu headingnya cakep banget tuh. Dia di beberapa klub sebelumnya juga emang striker tajam lah. Jadi gue suka banget dari dulu sama Christian Fieri. Suka banget ya? Iya. Pakai banget lo. Banget. Lu jangan-jangan suka yang lain lagi? Kayak banget. Jangan ya. Dia suka sama Yuan. Tapi jangan ntar di 0-0, jangan ya. Besar sama besar maksudnya. Tapi ngomongin masalah bola gitu ya, pengen tanya pendapat kalian soal sepak bola Indonesia. Ya pengen dengar dari Akun deh, menurut lo Akun, sepak bola Indonesia sekarang seperti apa? Kurang greget nih. Kurang greget. Apanya yang ngebuat Indonesia kurang greget? Ya dari penampilan, terus kepengurusan. Yes. Dari ya gitulah, masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau misalnya dari prestasi, menurut lo ada kenaikan nggak? Ada kemajuan nggak dari kemarin-kemarin? Atau sama aja? Sama aja lah. Sama aja ya? Nggak jauh beda lah. Nggak jauh beda ya? Nggak jauh beda. Nah kalau misalnya menurut Dani sendiri, menurut lo gimana brother? Yes. Mungkin bisa pakai mikrofon yang tadi ya, yang ya itu. Oke. Kalau melihat dari perkembangan sepak bola nasional akhir-akhir ini ya benar pasti sangat mengecewakan gitu, adanya dualisme dan perselisihan antar petinggi PSSI gitu kan. Dari segi prestasi juga sebenarnya juga cukup meragukan karena secara internal juga tidak baik gitu, artinya juga penampilan pemain di lapangan juga tidak akan maksimal, artinya juga untuk mendapatkan trofi atau prestasi juga itu masih jauh jika internalnya sendiri masih carut marut. Oke,
Tapi ada kemajuan pastinya ya. Walaupun cuma sedikit. Ada kemajuan mungkin dari segi supporter mungkin yang lumayan sedikit tertib gitu ya untuk beberapa sebagian besar klub Liga Indonesia. Mungkin sedikit tertib yang dulunya mungkin lebih sering tawuran gitu sekarang lebih berkurang gitu mungkin dari segi supporter sih lebih dewasa sedikit. Lebih dewasa ya supporter Indonesia sekarang ya. Yes, masih ngomongin seputar bola ini kita berandai-andai ini. Kemarin katanya tahun 96 ya. Lazio sempat bertandang ke Indonesia lawan Indonesia dan menang 6-2 ya. 6 untuk Lazio, 2 untuk Indonesia ya. Nah, seandainya Lazio datang lagi nih ya. Menurut kalian siapa yang bakal menang berikutnya? Pertanyaannya gampang ya. Pertanyaannya gampang, cuma jawabnya yang sulit. Nah, itu. Menurut Adit siapa yang bakal menang nanti? Dan skornya menurut lo seperti apa? Seandainya Lazio lawan Indonesia kembali nanti. Berapa 0, Dit? Susah juga gawang. Ya gue pengennya sih Indonesia yang menang. Meskipun gue suka Malaysia tetap nasionalisme dijunjung tinggi. Oke. Tepuk tangan. Dan seandainya Lazio lawan Persib nih. Kalian bakal megang siapa? Itu yang berat. Kalau gue Lazio tetap ya. Adi tetap Lazio. Lazio. Lu bukan orang Bandung jangan-jangan? Emang bukan. Pantas ya. Bukan orang Bandung. Kalau misalnya Adit? Bukan. Kalau misalnya Dani maksudnya? Kalau gue sendiri pasti dukung Lazio. Lazio ya. Walaupun lawan Persib ya. Walaupun lawan Persib maupun Indonesia tetap dukung Lazio. Dan lu juga sebenarnya orang Pekanbaru ya. Gue orang Pekanbaru makanya. Di sini ada yang mau Bandung nggak? Oke, Willy. Kita tanya sama Willy nih. Willy sebagai Maung Bandung, menurut lu kalau misalnya lawan Persib, Lazio atau Persib? Dan skornya berapa? Lawan Persib, gue pegang Persib aja dah. Iya. Jangan pasrah gitu jawabnya. 3-2 lah. 3-2 aja. 3-2. 3 untuk Persib dong. Iya dong. 3 untuk Persib dan 2 untuk Lazio. Enggak apa-apa. Oke, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang bakal Ben tanyain ya. Tapi dan juga ternyata kita kedatangan 2 orang lagi di sini ya. Ada siapa di situ? Asal Sepuh. Ya, Asep Maulana. Hah? Asep Maulana. Belum makan ya brother ya? Ada Asep Maulana dan Esa Ahmad. Esa Ahmad ya. Oke, mungkin nanti kalau datang pengen tanya juga pendapat kalian seputar kemenangan Lazio kemarin ya di Coppa Italia ya, khusus buat Maulana dan Esa ya. Tapi nanti gue besar. Dan habis ini kita juga nanti bakal ngadain kuis ke mereka, bakal tanya sama mereka kira-kira kepintaran mereka seperti apa sih. Habis beberapa lagu yang saat ini gue besar. Oke. Di Weekend Club.
Think Big for Big Things. Hey girls, jangan murung ya. Ayo buatkan langkah dan pasang senyumnya untuk dunia. Tetap semangat dan jangan menyerah. Karena masa depan indah ada di depan mata. Apa yang membuatmu bersedih? Matamu sempat suara pulih. Yakinkan hatimu pedih akan berlalu. Sekarang kita terjatuh, seakan semua menjauh. Tapi ku di sini untukmu. Tampilkan diri, berani beraksi. I'll never give you up in my life. Ceritamu takkan terganti. Kuatkan hati, riangkan hati. I'll never give you up in my life. Pesona itu hangatkan bumi. Independent girl, independent girl. Usir tundamu, hapus perimu, pamer senyummu. Kita bersatu, turn it up. You are the only one. Sekarang kita terjatuh, seakan semua menjauh. Tapi ku di sini untukmu. Tampilkan diri, berani beraksi. I'll never give you up in my life. Ceritamu takkan terganti. Independent girl, jangan takut untuk bersenang. Kau dan aku kan hadapi dunia. Independent girl, go, go, let's go. Be just tonight, yeah. Go, go, go. Show me rockin' night. Let's go. Ring, ring, ring the party bell like a party girl. Just tonight, Mayday and some else. 911, independent girl has rock tonight. We'll never stop, everybody can. Berani beraksi, I'll never give you up in my life. Ceritamu takkan terganti. Kuatkan hati, riangkan hati. I'll never give you up in my life. Pesona itu hangatkan bumi. Independent girl. 89.7 Global Radio Bandung, Think Big for Big Things Club Business. Yes, this is one of brand new single from SOS, Independent Girl. Masih barengan band Robinson Club Business. Masih barengan teman-teman dari Lazio Indonesia Regional Bandung. Ya. Tadi kalau misalnya global listeners agak lupa, ternyata kita kedatangan dua orang Lazio lagi ya. Ada Asep. Sebenarnya nama kerennya Maulana ya. Upin. Namanya Upin. Sama Esa ya. Esa ya. Nah, lu mirip kayak ini loh penyiar kita loh Esa. Serius, ada penyiar kita namanya juga Resa. Iya. Dengan gua tapi. Iya. Gantengan lu ya. Oke, gua akuin juga ya. Iya, ntar ketemu sama orangnya lu habis di belakang ya. Oke, pengen nanya juga dan pengen dengar suaranya Asep dan Esa ya. Pendapat kalian kan tahu ya kemarin Lazio menang ya. Ya. Menang di mana? Menang di mana? Apa? Menang di mana? Di final Copa. Wih. Ternyata seorang Lazio sejati ya. Oh iya. Kalau boleh tahu kapan itu? Tanggal 26 Mei ya. Masih hafal ternyata. Skornya 01. Wih. Menit golnya keren. Nah, kalau misalnya menurut Asep sendiri kemarin kemenangan Lazio di Coppa Italia seperti apa? Udah emang yang paling apa ya? Tenaga maksimal dari Lazio sendiri atau masih kurang menurut? Kalau menurut saya, yang namanya juga pertandingan derby gitu kan. Segala sesuatu itu sulit untuk diprediksi gitu. Yes. Jadi walaupun di atas kertas materi mereka itu lebih bagus dari materi kita, tapi ya
dengan spirit derby della capitale gitu. Tim pertama di ibu kota Italia. Kita bisa menunjukin kalau misalkan kita emang terbaik di situ gitu. Salam semua. Salah sih. Iya ya. Oke, sangat bijak sekali ya dari Bung Asep ya. Iya. Apa kabar dengan Bung Esa ya? Menurut lo sendiri Esa seperti apa? Kemenangan Mungkin kemarin. kalau gue yang nggak bisa panjang lebar kayak si Asep gitu. Dia mah kan ya gue mah cukup amazing aja buat Lazio. Oke. Semangat buat pendukung Lazio lagi. Dan maju Coppa Italia. Esa, ada yang kurang nggak kemarin dari permainan Lazio menurut lo? Cukup memuaskan lah bagi gue. Cukup ya. Belum memuaskan aja. Memuaskan banget buat gue. Memuaskan banget. Lu plan jawabnya. Direvisi lagi. Revisi ya. Nah, pengen kenapa? Ababil. Nah, kita udah masuk ke jam terakhir ya. Tapi sebelum kita ke kuis, pengen tanya nih ke kalian, khususnya buat Globesters yang pengen gabung ke komunitas Lazio Indonesia Regional Bandung. Apa sih sebenarnya yang ngebedain komunitas kalian dengan komunitas bola lainnya yang ada di Bandung gitu? Pengen dengar dari siapa? Dani, Yuan, bebas. Yang ngebedain kita dari komunitas lain ya. Mungkin secara garis besar kita sama aja ya, sebuah fans club gitu, perkumpulan orang yang seneng gila sepak bola gitu. Cuman yang bedanya mungkin kita lebih kekeluargaan gitu, lebih dekat satu sama lain, satu member ke member lain saling mengenal. Itu sih rasa kekeluargaannya jauh lebih besar di antara kita di Laziale, khususnya Laziale Bandung. Kayak yang tadi dibilang Yuan di awal tadi ya, kekeluargaannya kental di sini. Kalau di kita tuh gini ya, kita kadang-kadang kita sedikit tapi berisik. Oke, sedikit tapi berisik. Itu yang kadang-kadang bikin fans sebel juga sama kita. Kayaknya gitu loh. Tapi berisiknya masih sopan kan ya? Sopan. Kita bukan kalian tuh bukan supporter yang rusak tanam kota. Itu bukan kita banget. Bukan. Tapi kalau misalkan kalah, gue suka ngabisin makanannya loh. Lu nggak usah bilang juga, kita udah lihat dari mana fisik lu sudah membuktikan gitu ya. Tapi keren. Habis ini kita bakal quiz ya. Jadi coba tadi mikrofonnya kayaknya udah aktif ya. Coba cek. Udah. Oke. Jadi mungkin yang ini bisa dipakai sama teman-teman garis belakang, oke? Garis keras. Oke. Ya. Jadi nanti satu orang bakal dapat satu pertanyaan dan setiap orang boleh menjawab hanya dalam waktu 3 detik ya. Ya, dalam hitungan ketiga kalau misalnya nggak bisa jawab, kita pass ke orang lain dengan pertanyaan yang berbeda. Oke, ada pertanyaan? Oke, the questions ya. You guys ready? Yeah, ready. Oke, kita mulai dari Dani ya. Dani, Yuan, terus nanti Adit ya. Adit, nanti Willy, Akun dan seterusnya. Baru nanti balik lagi ke Dani. Oke, pertanyaan pertama kita ke Dani dulu. Dani, ya, jawab dengan cepat ya. Ada berapa warna pelangi? Ada 7. Oke, 7 ya. Ya, mikrofonnya mati lagi ya. 7 ya. Oke, ke Yuan sekarang ya. Yuan, sebutkan 3 makanan di Bandung yang diawali dari huruf C. Cilok, Ciomai, Catagor. Yang terakhir keren ya. Ke Willy ya. Willy, lu pilih mana? Jadi bola atau jadi gawang? Gua jadi bola aja. Bulat ya. Oke, ke sebelahnya Akun. Yuk, apa yang lo lakuin kalau misalnya Lazio dapat wasit pada satu pertandingan yang sangat menyebalkan? Ya nafsu aja pengen kalau ada depan mata ya mungkin nyubit lah gitu. Kita ke Asep ya. Asep, mending mana? Diduain atau ngeduain? Mending ngeduain. Oke. Lo aktifnya ya? Iya, yang ngeduain ya. Oke, itu kayak curcol yang tadi ya. Ke Esa ya. Esa, apa nama lain dari girl band SNSD? Susah banget. Pas, kita lewat ke orang lain ya. Oke, ke Adit ya. Adit. Korea Jawa.
Adit, kalau misalnya harus kejebak di lift nih selama berjam-jam, kamu milih kejebak bareng siapa? Bareng mama aja deh. Bareng mama. Anak mami ternyata ya. Oke, ini ada pertanyaan bonus ya buat Dani sendiri ya. Dani, ini pertanyaan gampang banget Dani, kalau misalnya nggak bisa kejawab, mungkin bisa dideportase ya. Ada berapa jumlah sate di atas gedung sate? Ada 6. Ya, oke. 6 ya, dan itu pun dikasih tahu ya. Oh enggak. Sering mesen sate sih di depan gedung sate. Iya, benar ya. Ya. Tapi kalian tahu nggak kenapa itu ada 6 tusuk? 6 sate di situ. Iya, ya benar Willy ya, 6 golden biar pembangunan gedung sate ya. Oke, ini Willy emang asli Bandung banget ya. Bandung. Aduh, keren. Tapi mukanya aja kayak gedung sate. Gokil benar ya. Mukanya kayak gedung sate ya. Dagingnya. Daging ya kayak gedung sate. Oke. Kalau dagingnya buat sate. Habis ini rencananya pengen kemana kalian? Ngopi-ngopi ya. Nongkrong dulu ya. Tapi terima kasih banget teman-teman semuanya udah pada hadir di sini ya. Oke. Tapi sebelum kalian pamit, kasih tahu dong buat Club Listeners yang pengen ngontek kalian, kontak personnya bisa ke siapa, nomor, pin BB atau mungkin Twitter, Facebook dan kawan-kawannya. Mungkin bisa di mention. Oke, untuk kontak sendiri ya, untuk misalkan teman-teman yang pengen gabung, pengen bareng-bareng sama kita. Untuk SMS bisa di 089 656 016 469. Dan untuk di Twitter sendiri kita ada apa? LI_Bandung ya, @LI_Bandung. Untuk Facebook sendiri bisa gabung di grup di Laziale Bandung atau di Lazio Indonesia Region Bandung. Ada save aja. Ya, jangan lupa Global Business untuk follow Twitter mereka dan mungkin bisa tanya-tanya langsung ya. Oh, boleh. Adminnya nggak galak ya? Enggak. Cuma makan doang. @LI_Bandung. Iya, siap. Ya. Harapannya terakhir nih buat Lazio sendiri ke depan seperti apa? Nggak muluk-muluk sih ya. Nggak muluk-muluk ya. Harapannya juara. Juara Italia, juara champion, juara semua juara semua ya. Pertandingan terdekat Agustus tadi katanya ya. Agustus final Super Copa lawan Juve kalau nggak salah, juara Italia musim sekarang. Lawan Juve. Aduh. Ya udah deh, pokoknya semoga yang terbaik aja intinya. Amin. Ya. Terima kasih banget buat Dani, buat Iwan, buat Asep, buat Esa, buat Adit, buat Akun, buat Willy ya. Yang udah ada hadir di sini. Jangan kapok kalau misalnya diundang-undang lagi ya. Oke. Thank you banget, brother. Jangan kapok Ben undang-undang kita loh. Sebenarnya sih bukan gue yang undang. Oh gitu. Produsernya. Ya, terima kasih juga buat Global Business yang udah dengerin kita ya di Weekend Club dari jam 12 tadi sampai jam 4 sore. Seperti biasa Global Business Weekend Club dari Sabtu sampai Minggu dari jam 12 sampai jam 4 sore. Dan habis ini bakal ada Weekend Rocking Club. Jadi buat Global Business yang pengen denger lagu-lagu rock, khususnya klasik rock, langsung aja kirim requestannya ke 0811 2222 atau via BlackBerry Messenger kita, invite pin BB kita ya di 216FED38 dan boleh mention kita di Twitternya di @897 Global Radio. Ben pamit Global Business, terima kasih buat produsen Opengo, terus juga ada operator Anto Anop dan Jenny Moreno. Bye bye Global Business, happy Sunday, God bless you all, bye for now, ciao.